Gimana duduknya? Udah nyaman? Oke. Wah, Mbak Liana, setelah liburan kemarin ya bulan panjang ya, gimana perjalanannya? Seru apa tidak? Seru banget. Ngumpul sama keluarga besar lagi, makin seru. Wah, seru ya waktu itu. Ngomong tahun ini ikut kurban atau enggak nih? Alhamdulillah saya ikut dulu, alhamdulillah. Oh, jadi ikut ya. Selain kumpul keluarga, ada agenda lain ya, acara liburan bersama atau nanti bersama. Biasanya kalau idul kurban kan nanti Iya, ada itu. Rencana sih nanti sih Bu sama teman-teman sekelas. oh berarti baru nanti ya agendanya. Nah, Mbak Fitri ini dengan sini pasti ada yang ingin diceritakan. Sebelum itu, Mbak Fitri cerita, Mbak Fitri sudah pernah muslim atau belum ya? Belum sih Bu, ini baru pertama kali. Oh, ini baru pertama kali ya berarti. Nah, karena baru pertama kali, Ibu akan jelaskan ya sedikit pengertian tentang apa itu konseling. Nah, jadi konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli. Konselor itu membantu konseli untuk mengentaskan masalah yang dari konseli. Nah, tapi konselor itu sebagai fasilitator saja, ya. Nah, di dalam konseling ini juga ada tiga asas utama. Yang pertama yaitu asas keterbukaan. Mbak Fitri di sini cerita tidak usah takut kalau Ibu tidak mendengarkan atau tidak menerima. Mbak Fitri cerita sepuasnya ya Mbak. Terus yang ketiga yaitu ada asas kesukarelaan. Nah, sebelum itu Mbak Fitri apakah sukarela datang ke sini atau ada paksaan dari guru lain atau dari teman-teman gitu? Iya, saya kesini sendiri. Berarti sukarela ya Mbak. Oke, sadar saya. Iya iya. Terus yang terakhir yaitu ada keserasiaan. Nah, di keserasiaan ini Mbak Fitri tidak usah takut kalau cerita Mbak Fitri nanti akan bocor, akan menceritakan ke guru lain atau gimana. Jadi Ibu akan menjamin 100% kerahasiaannya nanti Ibu sendiri dengan Mbak Fitri nanti. Nah, dari kelihatannya dari dalam Mbak Fitri ini kayak bisa gitu ya. Coba ya Mbak, bisa Mbak Fitri ceritakan? Jadi akhir-akhir itu saya sering diskusi sama guru. Itu guru kayak programnya kayak gimana gitu sama saya. Oh, berarti Mbak Fitri ini akhir-akhir ini sering diskusi guru. Iya. Kalau boleh tahu, penyebab Mbak Fitri sering diskusi guru itu kenapa ya? Apa ya? Mungkin karena saya sering belajar juga. Oh, Mbak Fitri itu berarti akhir-akhir ini sering gambar. Terus dia sering gambar, akhirnya Mbak Fitri sering sama guru. Sebelumnya Ibu mau tanya, apa tujuan Mbak Frida di sekolah ini? Saya ingin nilai saya bagus, terus masuk universitas yang bagus juga bagus. Jadi Mbak Frida itu masuk ke sekolah sini ingin nilai yang bagus, terus masuk universitas yang bagus juga. Selain dua rencana atau tujuan yang tadi, apakah ada tujuan lagi? Saya pengen punya banyak teman sih Bu, sama pengen akrab dengan guru ini. Berarti selain dua tujuan tadi, Mbak Frida juga ingin akrab sama teman-teman dan juga ingin dihargai oleh guru itu juga. Iya. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi sebenarnya. Mbak Fitri bisa ceritakan lebih lagi? Jadi saya sering terlambat itu karena kesiangan dulu, karena sebelumnya saya begadang main game. Sebenarnya sih saya nggak punya hobi buat begadang, tapi kan namanya game ya asik ya Bu. Nah terus pas kesiangan, terus saya sebelumnya juga belum menyiapkan apa-apa, jadi pas kesiangan itu keteteran. Nah terus karena jamnya udah dapat jam 2 ya Bu, jadi saya lanjut aja sampai jam pelajaran kedua maksudnya. Oh, berarti penyebab terlambatnya Mbak Fitri itu karena bangun kesiangan. Nah, Mbak Fitri tadinya nggak ingat nih main game sampai begadang gitu ya Mbak. Terus juga paginya Mbak Fitri juga belum menyiapkan untuk pelajaran hari itu, jadi Mbak Fitri buru-buru. Dan akhirnya Mbak Fitri lulus jam pelajaran pertama ya Mbak, terus Mbak Fitri masuk di jam pelajaran kedua. Nah, kira-kira dalam 1 minggu itu Mbak Fitri
puasa berapa kali? Bisa dikatakan sering banget sih Bu, bisa sampai 4 sampai 5 kali dalam seminggu. Terus kadang juga nggak di pelajaran pertama aja, kadang jam kedua itu saya juga bolos. Jadi dalam seminggu itu Mbak Vicky bisa bolos itu sampai 4 sampai 5 hari ya Mbak bolosnya. Terus juga bolosnya juga biasanya nggak di jam pertama aja, tapi jam 2 juga. Itu gitu Mbak? Iya betul. Sekarang bagaimana dengan Mbak Riana dengan teman-teman yang lain? Kalau sama teman-teman sih masih oke, belum masih bisa belajar rumah. Tapi kalau sama guru-guru agak gimana gitu, kayak tatapannya ke saya itu kayak sinis gitu loh Bu. Ngerti. Berarti kalau masih sama teman-teman itu masih berbeda ya. Tapi kalau sama guru mungkin ada 2-3 guru yang masih menganggap Mbak Riana dengan sini sekali Mbak Riana sudah ada. Nah, Mbak Riana apakah setuju dengan evaluasi yang kalian tadi? Nah, sekarang kita tanya, kira-kira siapa yang bertanggung jawab atas perilaku Mbak Vicky yang sampai apakah orang tua yang tidak mendorongkan Mbak, apakah orang yang kurang keras, atau hal yang lain? Ya saya sendiri sih Bu. Berarti bukan karena orang tua yang tidak mendorongkan Mbak, atau orang yang kurang keras juga. Bagaimana perasaan Mbak yang sekarang sedang mengakui ini tadi? Agak berat sih Bu, tapi ya emang kenyataannya gitu. Ibu sangat menghargai kejujuran Mbak tadi. Mengakui tanggung jawab itu memang tidak mudah Mbak, tapi itu adalah langkah awal yang bagus untuk menuju perubahan. Nah, kira-kira kalau penyebab masalah tadi kan Mbak sudah mengakui tanggung jawab Mbak sendiri. Kira-kira siapa yang bisa merubahnya? Ya saya sendiri Bu. Bagus sekali. Berarti Mbak sudah menyadari kalau perilaku tadi bisa diubah ya Mbak. Nah itu adalah rencana yang sangat bagus sekali. Nah sekarang mari kita lakukan rencana apa yang bisa merubah perilaku Mbak tadi. Nah sebelum kita membuat rencana, Ibu izin ya untuk menulis setiap rencana yang kita akan tadi. Jadi agar tidak lupa. Ya. Nah sekarang apa yang Mbak lakukan? Rencana apa yang Mbak lakukan untuk tidak terlambat ke sekolah? Mungkin saya akan bangun lebih awal, terus agar bisa bangun lebih pagi. Itu rencana yang bagus sekali. Nah sekarang kita lebih detail lagi. Bangun lebih awal itu jam berapa? Dan juga bangun pagi itu jam berapa? Mungkin jam 9 malam, terus paginya jam 5. Berarti Mbak Riana ini akan bangun lebih awal ya kira-kira jam 9 malam ya Mbak. Terus bangun di pukul 5. Iya. Oke. Nah, tadi kan Mbak Riana juga bilang kalau di setiap pagi itu buru-buru karena tidak menyiapkan perlengkapan sekolah di malamnya. Kira-kira apa yang akan dipersiapkan? Saya akan mempersiapkan peralatan sekolah seperti seragam atau buku pelajaran dan juga alat tulis di malam harinya, biar besoknya juga keadaan pagi. Wah, itu rencana yang bagus. Nah, sekarang kan Mbak Riana tadi bilang mau tidur, mau bangun lebih awal lagi. Kira-kira apa yang bisa membuat Mbak Riana bangun lebih awal lagi? Saya akan pasang alarm dulu, dan juga saya akan memberitahu orang tua saya agar bisa dibangunkan lebih awal. Wah, itu rencana yang bagus. Mbak Riana juga sudah berkomitmen dan membuat rencana untuk merubah sikap Mbak Riana yang tadi. Ya, itu bagus. Sekarang apa yang Mbak Riana lakukan kalau misal di suatu hari Mbak Riana masih terlambat beberapa menit? Saya akan tetap masuk dulu walaupun saya terlambat beberapa menit daripada saya lulus pelajaran. Berarti Mbak Riana akan tetap masuk ya meskipun sudah terlambat beberapa menit. Nah itu komitmen yang sangat bagus untuk memulai perubahan Mbak Riana. Nah sekarang Ibu mau tanya, apakah Mbak Riana siap berkomitmen untuk tidur lebih awal, misalnya jam 9 dan bangun lebih pagi?
lagi di jam 5. Ibu saya bersedia. Dan apakah Mbak Diana berkomitmen dan bersedia untuk menyiapkan keperluan sekolah dari malam sebelumnya? Ya, saya berkomitmen. Nah, dan apakah Mbak Diana berkomitmen dan juga siap untuk kita masuk sekolah meskipun Mbak Diana sudah terlambat beberapa menit? Ya, ibu saya siap. Oke, kalau begitu. Nah, Ibu sudah catat rencana-rencana yang kita lakukan tadi. Ini adalah kontrak diri Mbak Diana dengan diri Mbak Diana sendiri. Mbak Diana, coba tanda tangan ini. Nah, kira-kira kapan Mbak Diana akan melakukan rencana tadi? Rencana sudah kita susun. Saya mungkin saya akan mulai nanti. Jadi esoknya saya nggak mau lagi. Oke, jadi Mbak Diana sudah sepakat ya untuk memulai rencana ini mulai nanti. Nah, nanti kalau Mbak Diana ada godaan atau ada kendala untuk tidak melakukan komitmen tadi, apa yang Mbak Diana lakukan? Mungkin saya akan terus ingat tujuan saya dulu. Karena kalau saya makin sering bolos, saya akan makin bolos. Betul sekali yang diusahakan Mbak Diana tadi. Dan ingat, tidak ada alasan apapun yang bisa membenarkan kalau Mbak Diana tidak membenarkan komitmen tadi. Nah, kira-kira konsekuensi apa yang pantas ketika Mbak Diana tidak melakukan komitmen tadi? Mungkin saya akan berangkat lebih awal lagi untuk membersihkan kelas. Wah, itu adalah sangat bagus. Dan ingat ya Mbak, kalau rencana tadi tidak untuk konsekuensi tadi tidak untuk menghukum Mbak Diana, tapi untuk Mbak Diana belajar lebih disiplin lagi. Nah, karena Mbak Diana cukup fokus untuk melakukan komitmen yang sudah kita rencanakan tadi, dan kalau misalnya ada godaan atau kendala apapun itu, Mbak Diana bisa ceritakan ke Ibu lagi. Dan untuk minggu depan, Ibu minta punya Mbak Dida untuk kita evaluasi bersama apakah komitmen tadi sudah Mbak Dida jalankan sesuai rencananya ataukah belum ataukah ada kendala yang lain. Gimana Mbak Dida? Ya Mbak Diana? Iya, saya setuju. Oke, baik kalau begitu. Nah, setelah ini apakah ada yang ingin diceritakan lagi? Mungkin itu saja sih Bu. Saya juga sudah lega karena sudah menemukan solusi. Ya, mungkin itu saja sih Bu. Saya juga sudah lega karena sudah menemukan solusi untuk masalah saya. Saya berterima kasih sekali kepada Ibu. Mungkin itu saja Bu. Oke, kalau begitu, kalau tidak ada yang diucapkan lagi. Dan Ibu yakin Mbak Diana pasti bisa untuk merubah sikap Mbak Diana nanti. Semangat ya Mbak, dan pasti Mbak Diana bisa. Ya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Saya pamit, boleh